Shalom. Shalom bagi jemaat Tuhan dan dimanapun berada saat ini yang menonton melalui live streaming. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sebelum kita mulai acara ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat kembali di tempat ini untuk melaksanakan ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya berjalan dengan seluruh kehendak Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami undang Kau hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami. Biarlah urapan-Mu memenuhi hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, sebab Dia yang layak kita sembah, sebab Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya Yesus. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kemuliaan-Mu,
meninggikan satu-satunya Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur malam ini Tuhan, diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena dalam hadirat-Mu ada kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan seluruh keberadaan kami sebagai manusia, kami akan lebih baik lagi ketika kami merasakan kasih Tuhan. Kami akan menjadi sempurna karena kasih Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Kasih manusia bisa terbatas, kasih manusia bisa habis, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami dapatkan semuanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah nama-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami tidak ingin hadirat-Mu ini Tuhan berlalu begitu cepat, tetapi biarlah di dalam hadirat-Mu ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah dalam hadirat-Mu ini Tuhan, kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu ini Tuhan, karena aku hanyalah seorang hamba di hadapan-Mu, hamba yang tidak mempunyai kemampuan apapun, yang hanya bergantung hanya kepada Tuhan-Nya. Terima kasih Tuhan, nyatakan apa kehendak-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ini hanya semata-mata isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan siap Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, tetap di sini ya pemain keyboard. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Waduh, nggak ada yang jawab nih. Shalom. Puji Tuhan. Saya juga mengucapkan shalom bagi saudara-saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah doa malam ini melalui online, melalui Facebook, live Facebook. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya. Ya, puji Tuhan, saya sangat diberkati sekali saudara dengan pujian dan penyembahan yang ada di tempat ini. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Di belakang sana saya tadi mengangkat tangan, saya merasakan kasih Tuhan. Benar saudara, dalam hadirat Tuhan itu adalah ada kasih Tuhan. Kita tidak dapat hidup saudara tanpa kasih. Manusia saja bisa mengasihi satu sama lain, apalagi Tuhan. Amin. Karena sumber kasih itu adalah Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah kasih adanya. Amin saudara. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara merasakan sesuatu yang luar biasa, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satu yang rugi saudara untuk datang menyembah Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak berlama-lama. Kita buka Alkitab, kita persiapkan. Jadi bagi saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah doa malam online ini, saudara bisa menyiapkan Alkitab saudara, karena mungkin HP saudara pakai untuk mengikuti ibadah ini. Ya, saudara, malam hari ini tanpa panjang lebar saya mau berbicara tentang berjaga-jaga di akhir zaman, karena tema ini adalah tema yang diberikan dan tema ini sudah ada, tinggal saya menyampaikannya saja dan isinya pun sudah ada. Puji Tuhan. Biar sama-sama kita belajar malam hari ini, amin. Dan bukan suatu kebetulan kalau malam hari ini kita sama-sama mau belajar tentang berjaga-jaga di akhir zaman. Ayatnya ada di Matius pasalnya yang ke-25. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang 13. Mari kita baca sama-sama bagi saudara-saudara yang ada di tempat ini. Mari buka HP saudara, mari buka Alkitab saudara. Kita baca supaya firman Tuhan itu apa yang kita baca, kita dengar. Kita baca dengan suara, gak usah terlalu keras, tapi suara itu bisa saudara dengar dengan telinga saudara. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus.
Ya, pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang 13, perikopnya ini berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya saudara, saya percaya tidak mau dikatakan sebagai gadis yang bodoh atau orang yang bodoh pasti tidak mau. Tetapi firman Tuhan katakan ada orang-orang yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Mari garis bawahi, 5 bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mari garis bawahi. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu. Bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat." Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca ayat firman Tuhan ini. Saya percaya kita semua sudah terlalu sering membaca tentang perumpamaan ini, karena dikatakan seumpama, jadi dikatakan perumpamaan. Bahkan tidak lama kemarin saya tidak berapa lama yang lalu itu sekolah minggu ya bercerita tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Saya juga pernah mengikuti itu. Nah saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa perikop ini berbicara tentang akhir zaman. Karena kalau kita melihat, saudara kasih Tuhan, bahwa di Matius, di kitab Matius pasal 25 ini diawali oleh tentang khotbah tentang akhir zaman. Nah, karena di pasal 24 dan 25 itu bercerita tentang khotbah tentang akhir zaman. Jadi gadis yang bijaksana dan gadis bodoh ini menggambarkan anak-anak Tuhan di zaman ini, di zaman akhir ini, di ujung dari zaman akhir ini, membicarakan tentang dua kelompok orang-orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Nah saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kitalah orang-orang itu. Karena sekarang ini adalah dikatakan ujung dari zaman akhir. Zaman akhir itu dimulai dari ketika zamannya rasul-rasul, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, lalu terjadi Pentakosta. Dari situlah zaman akhir itu dimulai. Jadi kalau sampai sekarang saudara sudah 2000 tahun lebih, itu artinya kita sedang di ujung dari zaman akhir. Di tempat ini saudara masih muda semua, tapi saudara jangan berarti bahwa masih muda. Saya dulu juga karena waktu masih muda belum nikah loh. Mungkin masih jauh gitu kan. Tuhan datang masih jauh. Dan sampai sekarang setelah 20 tahun kurang lebih tahun berapa ya, saya lupa sudah, saya lahir baru tuh sudah berpuluh tahun, tapi Tuhan juga belum datang. Tapi percayalah saudara jangan bersikap seperti saya pada waktu itu, karena kita tidak tahu kapan hari dan waktunya Tuhan akan datang seperti pencuri, kata firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-13 dikatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat."
Saudara kasih Tuhan, perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ini mengajarkan kepada kita tentang sikap. Sikap yang seharusnya kita ambil untuk menunggu kedatangan Kristus kembali. Sikap hati dan sikap bagaimana kita berperilaku. Jangan menganggap bahwa wah ini hanya untuk orang-orang tua yang sudah mempersiapkan umurnya yang uzur gitu. Mungkin sudah umurnya 80 tahun, siap-siap gitu, banyak-banyak baca Alkitab, tidak perlu keluyuran ke sana kemari, sering-sering ibadah, baca Alkitab, sering menyembah Tuhan, berdoa. Tidak seperti itu, saudara. Saudara dan saya mempunyai kewajiban yang sama di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dari 5 gadis bijak kita mendapat prinsip tentang hidup berjaga-jaga di akhir zaman ini, saudara. Bagaimana sikap hidup benar di akhir zaman yang mereka contohkan? Yang pertama, hidup seturut firman-Nya. Amin. Seberapa banyak saudara yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan? Mari lambaikan tangan saudara. Ya, kita semua harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kalau saudara mau dikatakan sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Tapi kalau saudara hari-hari ini tidak mau hidup sesuai dengan seturut dengan firman Tuhan, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau saudara dikatakan firman Tuhan sebagai gadis-gadis yang bodoh. Karena firman Tuhan yang katakan, Tuhan sendiri yang katakan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Di Matius 25 ayat 3 sampai 4. Saudara, pelita itu adalah sarana penerangan. Gadis 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh ini sama-sama membawa pelita. Yang tujuannya adalah untuk sebagai sarana penerangan yang disiapkan oleh 5 gadis bijak untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang bisa datang kapan saja. Datangnya kapan saja tidak tahu. 10 gadis ini baik yang bodoh maupun bijaksana itu tidak tahu kapan datangnya. Sama keadaan kita hari ini. Mazmur 119 ayat 105 menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan orang-orang percaya di zaman ini. Lima gadis bijak itu meneladankan hidup yang dilandaskan pada firman Tuhan, agar dalam keadaan apapun selalu siap sedia dipimpin firman-Nya. Saudara, apa keadaan saudara hari ini? Apakah saudara dalam keadaan sakit, susah, atau menderita? Ataupun saudara dalam keadaan senang, dalam sukacita, dalam pemenuhan segala berkat Allah? Tidak ada kekurangan dalam hidup saudara, tidak ada hal yang perlu saudara khawatirkan sedikit pun. Ingat, kita semua sama, yaitu harus hidup seturut dengan firman-Nya. Amin. Itulah sikap yang dituntut oleh firman Tuhan yang benar di akhir zaman ini, di zaman akhir ini. Saudara kasih Tuhan, siapapun kita, mari kita belajar dan berusaha untuk terus hidup seturut dengan firman-Nya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, jika kita belajar di Alkitab ini, di Matius dari pasal 24 ini, bahwa perumpamaan tentang gadis-gadis ini saudara, itu memang menunjukkan bahwa ini merupakan suatu fase demi fase yang Tuhan mau nyatakan bahwa ketika kedatangan Tuhan itu ada fase-fase yang harus dilewati. Dari pasal 24, bait Allah akan diruntuhkan, itu sudah terjadi saudara. Di zaman rasul-rasul sudah terjadi tentang bait Allah yang diruntuhkan itu. Di zaman orang-orang percaya mula-mula bait Allah sudah diruntuhkan. Saudara, kalau sebagai orang mungkin saudara mau belajar, coba cari saudara. Waktu itu diruntuhkan oleh, kalau nggak salah, Jenderal Titus.
Jenderal Titus yang meruntuhkan bait Allah orang Israel pada waktu itu. Lalu dikatakan di sini adalah permulaan penderitaan. Jadi ketika orang percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang disebut sebagai gadis-gadis yang bijaksana itu, sedang juga mengalami penderitaan, saudara. Karena Tuhan sudah menyatakannya sendiri bahwa hari-hari ini akan mengalami penderitaan. Bagaimana umat Tuhan dipersekusi, bagaimana ketika gereja yang dibangun itu susah sekali untuk dibangun, ketika pelayanan pekerjaan Tuhan dihambat. Itulah penderitaan kita di zaman akhir ini, saudara. Ada siksaan-siksaan yang berat dan mesias palsu. Artinya akan ada akan ada pengajar-pengajar palsu, saudara, yang berusaha untuk menyatakan ada Tuhan, ada kedatangan Tuhan di sini. Bahkan ada pengajar yang mengatakan Tuhan Yesus itu sudah datang di bumi ini dan dia menjelma sebagai seorang wanita. Nah, saudara bisa cari. Ada sebuah gereja yang berkembang saat ini, yang dari Asia juga, tapi bukan dari negara kita, dari negara luar sana, saudara. Ada sebuah gereja yang menyatakan bahwa Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah datang, dan orangnya ada dan menjelma sebagai seorang wanita. Nah, itulah mesias palsu, saudara. Ada nabi-nabi palsu yang datang. Tetapi hari ini, saudara, kita mau sama-sama hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita mau mendapatkan makanan yang sehat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tidak ditambah-tambahin oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang berlandaskan pengertian manusia. Karena Alkitab, saudara, firman Tuhan itu akan menjelaskan dirinya sendiri untuk kita. Karena ketika kita sebagai manusia berusaha untuk mengerti firman Tuhan, itu kita tidak mampu dan kebanyakan orang tersesat. Tapi biarlah firman Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya, menjelaskan dirinya sendiri kepada kita, lalu kita menerimanya. Amin, saudara. Ya. Karena ketika manusia berusaha untuk mengerti firman Tuhan, memahami dengan pemahamannya sendiri, maka terjadilah pengajaran-pengajaran yang sesat. Akan ada mesias palsu, akan ada nabi-nabi palsu. Mereka katakan ini benar, yang ini benar, tapi tidak ada dasar Alkitabnya. Itu hati-hati, saudara. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Saya lanjutkan. Yang pertama tadi, bagaimana sikap hidup kita benar di akhir zaman ini adalah hidup seturut dengan firman-Nya, yaitu firman Tuhan. Yang kedua adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Seberapa banyak yang hari ini kita semua di tempat ini, yang ada di tempat ini atau di rumah saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, seberapa banyak yang kita sudah sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Mari angkat tangan. Ya, saya percaya kita semua hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena kalau kita hidup tidak dipimpin Roh Kudus, kita dipimpin oleh roh apa? Pasti oleh roh yang lain. Mungkin roh dunia ini, saudara. Karena roh dunia ini mempunyai pengertiannya sendiri. Mereka mempunyai cara-caranya sendiri. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Salah satu gambaran yang muncul di Alkitab untuk menjelaskan Roh Kudus adalah minyak. Minyak berfungsi sebagai sarana yang mengurapi, memberi wewenang atau otoritas untuk menyembuhkan dan juga untuk menjaga agar api di pelita tetap bisa menyala. Hidup dipimpin Roh Kudus akan membuat kita berapi-api. Meskipun sedang berada di akhir zaman dengan berbagai macam kesusahan dan pergumulan. Coba kita baca di 2 Timotius pasal 3, ini agak panjang ini. Ada yang bisa bacakan 2 Timotius 3? 2 Timotius 3 ayat 1-9.
2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi kita sudah katakan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Siapa yang hari ini sudah dijelekkan oleh teman-temannya atau orang lain? Itu menggenapi firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang keadaan manusia pada akhir zaman. Tidak dapat mengekang diri, garang. Garang itu apa? Suka marah gitu. Garang gitu. Tidak suka yang baik. Berarti suka yang tidak baik, yang jahat dan lain-lain. Suka berkhianat, suka mengkhianat. Ada yang mengkhianat sini? Teman makan teman. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bisa jadi ini terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Orang yang melakukan ibadahnya juga, tetapi juga melakukan hal-hal yang tidak baik seperti yang saya bacakan sebelumnya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Orang-orang seperti ini saudara akan ditunjukkan, akan terlihat sendiri secara otomatis bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bertobat. Jauhilah mereka itu, kata firman Tuhan. Saya lanjut. Yang pertama tadi kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah hidup intim dengan Allah. Saya percaya bahwa hari ini jika saudara mengikuti ibadah ini, mau secara online maupun onsite tempat ini salah satu upaya kita untuk terus hidup intim dengan Allah. Amin. Ya, bukan hanya seperti untuk ibadah seperti ini saja. Kita bisa mengambil waktu di rumah kita masing-masing ketika kita bangun pagi atau sebelum tidur malam, kita mengambil waktu untuk intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu bukan berarti kita harus berbahasa roh sampai apa dia? Sampai apa ini pelapor bergetar-getar gitu. Tidak seperti saudara. Hidup intim dengan Tuhan adalah kita hidup kita mengambil posisi diam di hadapan Tuhan. Karena intim itu berbicara tentang hubungan, saudara. Intim itu bukan berarti tentang sikap fisik kita. Kita datang, membuka tangan, menadah ke langit, berbicara, berbahasa roh, gaduh gitu ya, gaduh. Ada suara-suara yang gaduh gitu, tidak seperti saudara. Karena hidup intim adalah dinyatakan sebagai hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita hubungan intim? Kita diam di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan apa menjadi isi hati kita, dan Tuhan akan mengungkapkan juga isi hatinya kepada kita. Saudara, seperti yang sering saya katakan, kadang manusia itu terlalu banyak ngomong ya. Betul ya? Pernah ingat saya ngomong begitu? Kita manusia, kita berdoa terlalu banyak ngomong kan? Tapi kita tidak pernah memberikan kesempatan buat Tuhan ngomong kepada kita. Tuhan, aku butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tuhan berkati si ini, si ini, si itu, si ini, si itu. Tuhan berkati pacarku, berkati calon istriku, calon suamiku yang akan nanti aku temuin sekarang walaupun belum ada gitu kan. Pertemukan kami, banyak sekali permintaannya. Berkati anjingku, berkati kucingku, semua didoakan. Ketika Tuhan mau ngomong sama dia, amin, sudah pergi gitu kan. Tuhan bilang, saya belum ngomong. Mari biarkan Tuhan berbicara kepada kita, amin. Ya, kita kadang terlalu banyak ngomong kepada Tuhan, padahal Tuhan tahu semuanya apa yang menjadi kerinduan kita. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu saudara butuh pasangan hidup, Tuhan tahu.
Tuhan tahu saudara butuh nilai yang baik, Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara butuh berkat hari ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara butuh hikmat hari ini dalam perkuliahan saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara, Bapak Ibu butuh kebahagiaan, Tuhan tahu. Tapi apakah saudara tahu isi hati Tuhan? Itu saudara yang perlu saudara renungkan hari-hari ini. Mari sebelum tidur atau setelah bangun tidur pagi, coba saudara diam. Lalu saudara bilang, Tuhan, bicara dong kepada saya. Tuhan berbicara itu bukan berarti audible aja saudara. Tuhan bisa berbicara secara audible. Tuhan berbicara bisa di pikiran saudara, di roh saudara, Tuhan bisa berbicara. Satu hal yang membuat saudara yakin bahwa itu suara Tuhan adalah apa yang Tuhan bicarakan di pikiran dan hati saudara itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Ketika itu bertentangan dengan pikiran, dengan firman Tuhan, itu bukan suara Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar hidup intim dengan Tuhan. Amin. Matius 25 ayat 12 katakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 5 gadis yang bodoh tidak dikenal Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. 5 gadis bodoh ini tidak memiliki pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Saya bisa kenal dengan istri saya karena saya intim dengan istri saya. Artinya saya ketemu terus, saya berbicara terus, saya melihat terus kegiatannya setiap hari. Saya mengenal. Saudara bisa mengenal teman saudara yang satu kos dengan kamar saudara, yang wanita dengan wanita ya. Jangan sampai nanti satu kos itu wanita dengan pria, itu salah saudara. Ya kalau saudara kawal, tapi kalau tidak ada hubungan darah itu bahaya. Amin, hati-hati saudara ya. Itu namanya mencobai. Jadi saudara yang satu kos itu bisa mengenal kan, bisa tahu seluk beluk, bahkan ke dalam orang yang di luar tidak tahu, saudara bisa tahu karena saudara intim. Saudara bertemu tiap hari, saudara bercerita tiap hari. Itu. Kalau saudara mau intim dengan Tuhan, saudara sering ketemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, wah bicara dengan Tuhan itu seperti apa, Pak? Nanti saudara bisa ikut di kom, saudara bisa belajar apa sih arti kita berbicara dengan Tuhan. Saya ulangi, 5 gadis yang bodoh tidak dikenal oleh Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Di tengah keadaan akhir zaman yang penuh tantangan, kita jemaat Tuhan dipanggil untuk semakin memiliki keintiman dengan Tuhan, agar senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Dia. Amin. Saudara, setuju tidak setuju, percaya tidak percaya, hari-hari ini kita butuh kekuatan Tuhan. Amin. Karena zaman ini sedang membawa kita, membawa semua orang, bukan hanya orang Kristen saudara, semua orang tentang pengajaran, tentang pengaruh-pengaruh zaman akhir. Karena penyesatan sedang terjadi. Firman Tuhan katakan, di zaman akhir, di akhir zaman, di akhir dari zaman akhir, penyesatan akan terus terjadi. Oleh sebab itu mari saudara-saudari kasih Tuhan, Bapak Ibu, mari kita menerima hal-hal yang murni dari kebenaran firman Tuhan. Jika saudara menerima pengajaran-pengajaran dari luar, dari YouTube, dari bacaan saudara, dari video yang saudara saksikan, sekiranya itu mengganjal dan membuat saudara merasa kurang yakin, saudara bisa tanyakan kepada Bapak Gembala di tempat ini. Amin. Supaya saudara tidak mempunyai pengertian-pengertian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Karena itu salah satu pekerjaan kuasa kegelapan untuk menyesatkan umat pilihan supaya sekali lagi dekat dengan kebinasaan. Nah saudara dikasih Tuhan, tadi kita sudah belajar tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Seperti saya katakan tadi, jika saudara tidak mau dikatakan gadis-gadis yang bodoh, mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin.
Yang kedua adalah kita hidup dipimpin Roh Kudus. Dan ketiga adalah hidup intim dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dari ketiga hal tersebut itu akan menunjukkan bahwa kalau kita memenuhi tiga hal yang tadi sudah saya bagikan, itu bisa menunjukkan bahwa saudara adalah gadis-gadis yang bijaksana. Nah saudara, zaman akhir ini memang akan menjadi zaman yang berat bagi umat Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan terus membela kita. Amin. Ketika kita betul sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ingat ada Tuhan di pihak kita. Firman Tuhan katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya bukan berarti tidak ada lawan kita, saudara. Ada banyak lawan kita, tapi lihat siapa yang ada di pihak kita. Amin. Siapa yang ada di pihak kita? Yaitu Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah kalah, saudara. Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan terus memberikan kemenangan bagi orang-orang yang terus bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, jika saya lanjutkan sedikit tentang akhir zaman ini, khotbah tentang akhir zaman ini. Setelah Tuhan mengajarkan, memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini, saya pelajari bahwa selanjutnya Tuhan mengajarkan kita umat Tuhan tentang talenta, saudara. Di mana ada orang yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Nah ini bukan suatu kebetulan kalau Tuhan mengajari kita bahwa ketika akhir zaman ini Tuhan juga memperlengkapi kita semua, saudara. Baik itu kita sebagai pelayan pekerjaan Tuhan maupun jemaat-jemaat Tuhan, semua kita sebagai umat Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita. Talenta berbicara tentang perlengkapan yang sudah Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan. Makanya saya juga bertanya, kenapa kok Tuhan katakan talenta? Setelah saya pelajari, talenta itu merupakan nilai yang besar, loh, saudara. Saudara mungkin mengetahui talenta itu ketika saudara bermain bass, mungkin ini talenta saya, Pak, saya bermain bass, deng dong gitu kan, atau bermain piano atau bermain drum, gitu. Oh itu talenta saya, Pak. Nah, saudara, di Matius pasal 25 ayat 14 dan seterusnya ini berbicara tentang perumpamaan tentang talenta yang berbeda dari pengertian seperti yang saya katakan tadi tentang permainan musik. Mungkin ada orang yang pintar berbicara di depan dan lain. Tetapi ternyata talenta ini satu ukuran yang besar, saudara. Ternyata itu merupakan sekitar berapa ribu dinar begitu. Kalau tadi saya hitung-hitung dikurskan dengan mata uang Indonesia itu sekitar 600 juta. Saya mau tanya kepada saudara, apakah 600 juta itu besar atau kecil? Besar ya. Kalau saya menjawab, ukuran saya besar sekali. Ukuran saya. Mungkin bagi orang yang banyak uangnya, wah itu biasa aja, Pak, 600 juta itu. Belum 1 M, uang saya 10 M gitu kan. Itu biasa aja bagi dia. Tapi kalau bagi kita, maksudnya bagi saya, bukan kita ya, bagi saya itu besar. Karena begini, ternyata 1 talenta ini sama dengan upah orang kerja 20 tahun. Yang saya baca itu 20 tahun. Jadi kalau orang kerja 100.000 upahnya 1 hari, itu memang betul sekitar 600 juta, saudara. Bayangin. Jadi bukan suatu kebetulan Tuhan itu memperlengkapi tentang perumpamaan itu namanya talenta. Kenapa Tuhan tidak bilang, katakan Tuhan memberikan sang majikan ini, bercerita tentang perumpamaan ini, majikan ini memberikan misalnya 1 kambing, 2 kambing, kalau 1 kambing itu bisa jadi 2 ya, nggak bisa kawin gitu kan. Kalau 2 kambing kawin laki perempuan jadi banyak gitu kan. Atau ya gitu, kita sederhana 1 kambing, 2 kambing, dan 5 kambing. Tidak, saudara. Tapi ternyata bukan suatu kebetulan kalau Tuhan katakan talenta. Artinya apa? Setiap kita umat Tuhan itu diperlengkapi di akhir zaman ini dengan sesuatu ukuran yang besar, saudara. Sekalipun yang saya katakan tadi, talenta saya cuma ini, Pak. Saya cuma bisa main bass, saya tidak bisa main keyboard. Saya cuma bisa mukul drum, Pak. Mukul drum gitu kan. Saya tidak bisa main bass gitu. Tetapi saudara, Tuhan mau katakan bahwa talenta yang seperti itu Tuhan berikan itu nilainya besar. Ketika talenta itu dikembangkan dengan setia dan bertanggung jawab. Lalu mungkin ada yang katakan, saya tidak bisa ngomong di depan, Pak, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa apa. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa saudara mempunyai 2 tangan yang bisa saudara lipat. Saudara mempunyai lutut yang bisa saudara telut.
saudara lipat juga bertelut untuk berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang yang teraniaya di luar sana, di negara-negara lain. Jemaat Tuhan, umat Tuhan. Saya nggak bisa Pak, saya nggak pintar berdoa Pak. Saudara masih punya senyum yang saudara bisa berikan kepada orang-orang yang datang beribadah. Amin. Coba berikan senyumnya. Nah, itu salah satu talenta saudara. Nah, ketika kita menerima senyum dari orang lain, bagaimana perasaan kita? Senang ya, baik ya. Bayangin saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang memberikan senyum kepada kita, pasti kita positif. Tapi kalau orang yang senyum-senyum terus, nah ini ganjen nih. Ganjen nih, bahaya nih. Kalau yang perempuan misalnya disenyumin sama laki-laki, senyum terus diikuti, wah ini hati-hati. Tapi kalau bayangin saudara, ketika kita di depan misalnya kan masuk di hotel ini, ada apa namanya itu? Yang apa? Ini depan pintu. Hah? Aser. Aser ya, aser. Dia kan kasih senyum pasti kan? Nggak ada yang bilang apa lo? Nggak ada kan? Pasti dia bilang senyum pasti, nggak mungkin apa lo gitu, nggak mungkin. Dia kasih senyum saudara. Itu merupakan satu prosedur. Artinya apa? Dengan senyum itu memberkati orang lain. Tidak ada satu hal yang paling kecil, yang terlalu kecil saudara. Tidak ada hal yang terlalu kecil yang Tuhan berikan buat kita yang tidak bisa kita kembangkan. Orang-orang yang dicela dan dihukum Tuhan adalah orang yang mengecilkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita baca perumpamaan ini tentang satu orang yang diberi satu talenta, dia kuburkan talenta itu sehingga tidak terbuat, tidak berkembang, tidak jadi apa-apa. Itu berbicara tentang orang-orang yang sudah diberikan sesuatu, diperlengkapi oleh Tuhan, tetapi dia tidak gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hati-hati saudara. Hari ini saudara di tempat ini, yang menyaksikan juga di tempat ini, yang mengikuti ibadah online ini, kita semua pasti sudah diberikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita kembangkan. Jangan sampai saudara, seperti Alkitab katakan, ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang-orang yang tidak mengembangkan tanggung jawabnya dengan setia akan bernasib seperti orang-orang hamba yang satu ini, hamba yang tidak bertanggung jawab ini. Saya katakan tadi, tidak ada satu hal yang terlalu kecil yang Tuhan berikan kepada kita yang itu tidak berharga saudara, yang itu tidak bisa kita kembangkan. Saya teringat beberapa hari yang lalu ketika gerimis itu di depan rumah saya itu, dan mungkin gerimis di seluruh kota Samarinda. Saudara, saya percaya saudara juga setuju, gerimis itu adalah suatu kondisi yang kalau saya bilang itu bagus sekali saudara untuk kita mereview atau kita merenungkan. Karena pada waktu itu ketika lesson gerimis saya tiba-tiba merenung gitu kan. Benar saudara, saya baru saya percaya, oh ya betul juga ya. Waktu kita gerimis saudara, coba saudara lihat kalau saudara di depan rumah, depan kos atau depan kamar saudara, lalu gerimis, saudara lihat dari jendela atau dari teras rumah saudara, saudara duduk sambil gerimis saudara lihat. Biasanya pasti kita merenung saudara. Dan saya merenung pada waktu itu. Secara otomatis ya, bukan secara yang saya rencanakan sebelumnya. Saya buka HP saya mendengarkan sebuah lagu dan memang begitu saudara. Tuhan itu kalau mau menyampaikan sesuatu kepada kita itu sepertinya secara otomatis. Anehnya kenapa waktu saya putar lagu itu saya tidak pilih, saya tidak cari, tidak. Tiba-tiba waktu saya buka ada sebuah lagu itu yang saya setel, waktu saya lihat, wah ini lagu yang mengingatkan saya puluhan tahun yang lalu. Ketika saya baru bertobat, saya baru lahir baru, saya semangat yang melayani Tuhan seperti saudara yang masih muda di tempat ini. Saya tidak kenal hujan, tidak kenal banjir, saya datang melayani Tuhan. Saya sampai lupa namanya pacaran, itu lupa saudara-saudara. Benar, saya lupa untuk bisa membangun hubungan dengan lawan jenis. Saya mengingat sebuah lagu, saya putar karena itu lagu yang sering kami putar di kos.
Saya sama satu kos laki-laki semua, sama-sama pelayanan, sama-sama juga sepertinya pada waktu baru berkobar-kobar, cinta mula-mula sama Tuhan. Tuhan itu mau mengingatkan saya waktu itu. Ya seperti saya katakan tadi, lagu ini tidak saya rencanakan untuk saya putar, saya cari enggak. Ketika saya langsung muncul di YouTube itu, langsung saya klik, lagu ini mengingatkan saya waktu itu. Lalu ya itu, seperti saya katakan, disitulah kita mulai kayak seperti melamun, mendengarkan lagu sambil melamun di gerimis itu, saudara. Saya mengingat dulu, mengingat kembali bagaimana saya memulai. Saudara, saya kasih beritahu kepada teman-teman di tempat ini yang melayani Tuhan. Ketahuilah mungkin 10-20 tahun lagi, saudara akan ingat momen-momen seperti ini. Momen-momen seperti ini saudara akan menjadi sesuatu yang berharga di masa depan nanti. Mungkin 10 tahun lagi. Kalau Tuhan belum datang ya. Karena banyak hamba Tuhan percaya bahwa kedatangan Tuhan itu adalah di generasi kita. Di generasi kita ini saudara. Tapi saudara, saya mau kasih tahu bahwa momen-momen seperti ini ketika kita datang kepada Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu akan saudara ingat kembali mungkin 10-20 tahun lagi. Seperti yang saya alami. Tidak ada penyesalan saudara. Yang ada adalah sukacita. Sekalipun yang saudara kerjakan belum sempurna, mungkin orang anggap itu belum terbaik, tapi saudara sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Ketahuilah itu tidak pernah sia-sia. Saya merasakannya saudara. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk supaya saya saudara katakan bahwa saudara mau mengikuti cara saya, tidak saudara. Tapi satu hal yang menjadi kesaksian dalam hidup saya, bahwa kita di bawah Tuhan itu fase demi fase, level demi level. Tuhan tidak mengajar kita ketika kita kelas 1 langsung tiba-tiba kelas 6, tidak. Pada anak tangga yang pertama langsung anak tangga yang ke-10, tidak saudara. Saudara, Tuhan mau membentuk kita, karakter kita. Jadi kalau saudara hari ini dibentuk Tuhan, firman Tuhan katakan relakanlah hatimu. Karena ada waktunya nanti. Mungkin saudara sekarang baru di anak tangga ketiga, atau mungkin ada yang kedua, atau mungkin ada yang ke-1, atau mungkin belum naik di anak tangga, masih di bawah di jalan yang merata. Ketahuilah pada suatu saat nanti, ketika saudara pada suatu anak tangga yang mungkin pertengahan atau tinggi, saudara akan diingatkan kembali. Itu mengajarkan kita supaya tidak sombong. Itu mengajarkan kita supaya kita tidak katakan itu semua karena saya, tetapi itu semua karena Tuhan. Amin. Akan ada sukacita saudara. Itu yang saya lakukan ketika gerimis itu. Saya ingat kembali. Ada masa-masa yang sukar. Saudara, mungkin saudara saya lebih sukar daripada Anda semua pada waktu itu. Dulu saya melayani tidak punya kendaraan. Saya melayani memang hanya mengandalkan uang angkot dari gereja untuk bolak-balik untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara sekarang saudara dipermudah punya motor, ada cukup dana yang untuk beli bensin, saudara harus bersyukur saudara. Dulu saya itu sama teman-teman ngangkat speaker seperti ini masih ringan ini saudara. Ada yang besar seperti itu kami angkat bareng-bareng. Nah diangkut. Karena nyewa di hotel, nyewa di satu tempat itu nggak boleh simpan alat gitu. Kalau simpan alat takut bisa hilang. Jadi alatnya dibawa pulang. Keyboard ini ditenteng saudara, dibawa itu nggak karena waktu itu tasnya hilang. Jadi ada yang bawa keyboard, ada yang bawa speaker yang agak besar seperti ini. Kita naik diangkut. Angkot sudah tahu, udah biasa. Dari gereja. Tapi itu menjadi cerita yang bisa diceritakan untuk hari esok. Amin. Itu sebuah cerita yang bisa diceritakan kepada anak cucu kita. Itu sebuah cerita yang bisa saya ceritakan kepada Anda semua. Bukan berarti untuk membanggakan bahwa saya lebih susah pada waktu itu, saya lebih menderita, tidak. Tapi saya mau katakan bahwa di setiap hidup kita masing-masing itu ada fase-fase, ada cerita-cerita yang Tuhan buat supaya kita bersyukur saudara. Ada sukacita yang melimpah karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan dan memperlengkapi kita seperti talenta ini. Besar nilainya saudara. Sekalipun kadang itu kita anggap tidak ada nilainya.
Satu talenta itu bernilai sekitar 600 juta. Artinya apa? Kalau Tuhan mengatakan talenta itu bukan berarti suatu hal yang kebetulan. Artinya apa? Apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara cuma bisa main drum. Itu nilainya besar sekali. Dan saudara mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkannya dengan kesetiaan. Lalu penghakiman terakhir di seri khotbah akhir zaman ini adalah bagi kita semua yang sudah diberkati Tuhan, ini terakhir, yang mempunyai materi, Tuhan mewajibkan kita untuk memakai materi kita untuk menolong orang lain. Karena ketika itu tidak kita lakukan, bahaya saudara. Bahaya sekali. Ayat 45 dan 46. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar kepada hidup, ke dalam hidup yang kekal. Apa saudara yang dilakukan adalah, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya menjawab Tuhan, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika orang-orang percaya sudah diperlengkapi dengan kelimpahan, kecukupan, lalu mereka tidak melakukan yang seperti saya sebutkan tadi ini, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian bagi yang telanjang, yang mengunjungi orang sakit, melawat orang sakit, mengunjungi orang di penjara. Hati-hati saudara. Ini menjadi peringatan buat kita semua, bagi orang-orang yang mapan dalam jemaat Tuhan. Karena harta kita juga bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Ya puji Tuhan, saya undang pemuji dan pemain musik. Kalau hari-hari ini dikatakan sebagai zaman akhir, ujung dari zaman akhir, mari saya mengajak bagi saudara kita semua untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa hidup kita tidak pernah selama-lamanya ada di bumi ini saudara. Tuhan sedang mempersiapkan kita pada suatu tempat, suatu keadaan yang akan disebut sebagai akhir dari zaman akhir, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita. Saudara, semua yang kita lakukan tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Semua Tuhan catat dalam hidup kita, perbuatan baik, jahat, bahkan segala persiapan yang kita lakukan untuk kedatangan Tuhan. Tuhan tahu. Ketika kita sungguh-sungguh untuk menyongsong kedatangan Tuhan itu, mempersiapkan diri kita, saya percaya bahwa kita akan terus diperlengkapi Tuhan. Seperti talenta ini akan bertambah-tambah, akan menjadi 2, akan menjadi 4, 5, akan menjadi 10. Asal kita bersungguh-sungguh, setia dan bertanggung jawab terhadap semua talenta yang sudah Tuhan berikan. Baik itu kecakapan rohani, baik itu talenta bermain musik, baik itu materi kita yang melimpah, Tuhan akan bertambah-tambahkan untuk menyongsong kedatangan yang kedua kali. Puji Tuhan. Sedikit. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang
Terima kasih buat firman, mengajarkan kami untuk tetap menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami terus menjaga keintiman kami dengan Tuhan, agar terus kami menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami tidak tahu akan masa dan waktunya, tetapi Tuhan yang menjadi bagian kami adalah berjaga-jaga sampai pada waktunya Tuhan. Terima kasih buat perlengkapan talenta yang sudah Tuhan berikan. Kami mau katakan apa yang sudah Tuhan berikan itu sangat berharga dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu menyia-nyiakannya Tuhan. Sekalipun itu orang lain lihat kecil, tetapi kami mau katakan itu besar di hadapan Tuhan. Kami ingin bertanggung jawab Tuhan, seperti hamba yang setia, bertanggung jawab dan setia untuk menjalankan seperti yang Tuhan mau, menjalankan talenta yang sudah Tuhan berikan, sesuatu yang berharga dalam hidup kami, baik itu pelayanan, kehidupan, seluruh sumber daya yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini, sebab firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Untuk pengumuman setiap hari Kamis, yaitu Kamis malam, akan diadakan ibadah itu doa malam yang dimulai pada pukul 19.30 sampai dengan selesai, yang akan disiarkan melalui live streaming melalui Facebook dan Instagram gereja, yaitu GBI Hotel Samarinda. Dan setiap hari Minggu akan dilaksanakan ibadah di tempat ini yang akan dimulai pada pukul 10.00 sampai dengan selesai, yang akan disiarkan melalui live streaming melalui Facebook dan Instagram gereja. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kita, sebab Dia Tuhan yang besar.
berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah melalui firman ini menguatkan setiap kami Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau berkati hamba-Mu Pak Emil Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam usahanya apapun yang dikerjakan dengan kedua tangannya, Tuhan Yesus boleh buat berhasil. Dan Kau pakai dia lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi keluarga besarnya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, Kau lindungi mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru yang daripada-Mu ya Tuhan, kesehatan dan imun tubuh yang kuat Bapa. Dan juga Bapa, apapun yang mereka kerjakan pada saat ini, Tuhan Yesus boleh buat berhasil. Dan juga Bapa kami berdoa bagi istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau lindungi dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan yang baru dan imun tubuh yang sehat, yang kuat, yang daripada-Mu ya Bapa. Kau lindungi kemanapun mereka pergi dan tangan Tuhan selalu melindungi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Tuhan pada malam ini Tuhan kami mau bersama-sama bersyafaat Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi bangsa kami Indonesia. Bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Bangsa Indonesia pada saat ini terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, dan di bangsa kami terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terdahsyat Tuhan. Kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang berada di bangsa kami Tuhan. Kau lindungi mereka Bapa dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Dan tangan Tuhan selalu melindungi mereka Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa dari pulau ke pulau Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi tanah air dan udaranya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, kabinet menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke jajaran yang terendah RT RW Tuhan. Kau lindungi pemimpin bangsa kami Bapa dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan Kau berikan mereka roh yang takut akan Engkau Bapa. Kau satukan setiap mereka, Kau ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka membawa bangsa kami lebih baik lagi Tuhan. Dan juga Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi daerah kami, Kalimantan Timur dan kota kami Samarinda Tuhan, di mana tempat kami tinggal, tempat kami berbincang Tuhan. Tuhan kami berdoa bagi provinsi kami dan juga kota kami Samarinda Tuhan. Kau lindungi bagi jiwa-jiwa yang berada di provinsi Kalimantan Timur dan juga kota Samarinda Bapa. Kau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Berikan kami kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Lalu juga Tuhan Kau berkati tanah air dan udaranya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Gembala Pembina kami, Insinyur Niko Nyetora Harjo dan 4 wakilnya, Gembala Rakyat kami Bapak Andi Markus dan wakilnya Tuhan, dan juga Gembala Sidang kami Bapak Nathaniel Abraham, dan juga beserta dengan wakilnya Bapak Suryanata dan Bapak Bindu Paulus Tuhan. Tuhan, Kau lindungi hamba-hamba-Mu ini Bapak. Kemanapun mereka pergi, kemanapun kaki mereka melangkah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tanda-tanda heran selalu menyertai mereka. Dan Tuhan Kau lindungi mereka Bapak. Setiap firman yang mereka sampaikan itu memberkati banyak yang mendengarkan, dan juga melalui mereka banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Dan juga Tuhan Kau lindungi mereka, keluarga besar mereka, anak dan istri mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, Tuhan Yesus boleh buat berhasil. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi gereja-Mu berada di seluruh Indonesia Tuhan. Kau satukan setiap gereja-gereja-Mu ya Bapa. Kami tolak roh memecah belah ada di gereja kami Tuhan. Biarlah melalui gereja-gereja-Mu memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Melalui gereja-Mu dapat menarik banyak jiwa untuk datang memuji dan menyembah-Mu, mengaku bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan pada saat ini kami berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan Kau satukan setiap kami Bapa. Biarlah kami berkomitmen untuk melayani-Mu Tuhan. Kau ikat kami lebih erat lagi dengan tali kasih-Mu. Biarlah kami saling unity,
bergandengan tangan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah di dalam hidup kami ada karakter Kristus. Kau penuhi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Tuhan, kami mau menarik kembali teman-teman kami. Mungkin pada saat ini ada pelayan-pelayan-Mu yang mungkin mengalami semangat yang mulai patah Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Kami mau tarik mereka kembali untuk bersama-sama kami. Kau berikan mereka semangat yang berkobar-kobar untuk melayani-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Kau lindungi setiap kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang berada secara khusus bagi jemaat-Mu yang di GBI Rakyat 18 Samarinda Tuhan. Kau lindungi para jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan pada saat ini, mungkin pada saat ini yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Kau kuatkan. Yang mengalami sakit penyakit pada saat ini akan sembuh. Yang mengalami beban berat Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan juga Bapa, apapun yang mereka kerjakan pada saat ini dengan kedua tangan mereka Tuhan Yesus boleh buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, jemaat yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil Tuhan dan yang setia, mari dengarkan firman Tuhan, mari dengar berkat Tuhan yang diberikan kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan